Awalnya dipaksa menikah, penjual kasur ini justru mendapatkan takdir tak terduga dari bule janda. Siapa sangka, seorang pria sederhana penjual kasur keliling yang hidup pas-pasan dan dipaksa menikah demi menutup utang keluarga, justru dipertemukan dengan seorang bule janda kaya raya yang menyimpan luka mendalam. Dari pernikahan penuh keterpaksaan, lahirlah kisah cinta, air mata, pengkhianatan, dan kejutan yang mengubah hidup mereka selamanya. Tapi, saat kebahagiaan mulai datang, rahasia besar dari masa lalu wanita itu terbongkar. Apa sebenarnya yang terjadi? Bertahanlah sampai akhir, karena cerita ini akan membuat hati Anda bergetar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat tercinta dimanapun Anda berada. Semoga hari ini Anda selalu diberi kesehatan, rezeki yang lancar, umur panjang, dan hati yang tenang. Amin. Sebelum cerita dimulai, saya doakan siapapun yang menonton video ini, semoga segala kesulitannya segera diganti dengan kebahagiaan yang tak terduga. Dan jangan lupa bantu channel ini dengan cara subscribe, tekan tombol like, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah menyentuh hati lainnya. Tulis di komentar, Anda menonton dari kota mana dan jam berapa sekarang. Saya ingin menyapa sahabat semua dari seluruh Indonesia bahkan luar negeri. Hari ini kita akan mendengar kisah luar biasa tentang seorang penjual kasur miskin yang dipaksa menikah, namun justru menemukan cinta dan takdir yang tak pernah ia bayangkan. Pastikan tonton sampai akhir, karena ending cerita ini akan membuat hati Anda bergetar. Pagi itu langit di pinggiran Yogyakarta masih berwarna kelabu ketika suara ayam jantan bersahutan dari kejauhan. Kabut tipis menggantung di antara sawah dan pepohonan. Udara dingin menusuk tulang, tetapi seorang pria sudah sibuk mendorong motor tuanya keluar dari halaman rumah bambu yang sederhana. Namanya Haris. Usianya 32 tahun, tubuhnya tegap karena terbiasa bekerja keras, kulitnya menggelap diterpa matahari. Di belakang motor butut itu terikat 3 gulung kasur lipat berwarna merah, biru, dan hijau. Tali rafia yang mengikatnya tampak usang, sama tuanya dengan motor yang sudah sering mogok di tengah jalan. Haris menatap ibunya yang berdiri di pintu rumah sambil batuk kecil. "Ibu masuk saja, masih dingin," ucap Haris lembut. Ibunya, Bu Sari, hanya tersenyum tipis. Wajah wanita itu mulai keriput dimakan usia dan sakit yang tak kunjung sembuh. "Hati-hati di jalan, nak. Jangan lupa makan." Haris mengangguk, walau ia tahu uang di sakunya bahkan belum tentu cukup membeli nasi siang nanti. Mesin motor dinyalakan dengan susah payah. Suaranya kasar dan mengeluarkan asap putih. Setelah beberapa kali tersendat, akhirnya menyala. Haris pun berangkat menyusuri jalan desa yang masih basah oleh embun. Hari demi hari hidupnya selalu sama. Berkeliling dari kampung ke kampung, mengetuk pintu rumah warga, menawarkan kasur murah dengan suara serak. "Kasur lipat, kasur empuk, murah, Bu." Sebagian orang menolak halus. Sebagian menutup pintu. Sebagian pura-pura tidak mendengar. Namun Haris tak pernah marah. Ia tahu semua orang punya beban hidup masing-masing. Menjelang siang matahari mulai menyengat. Keringat membasahi bajunya. Perutnya kosong sejak pagi. Ia berhenti di bawah pohon terbesi besar, membuka botol air minum, lalu meneguk sisa air hangat yang hampir habis. Dari kejauhan, ia melihat 2 anak kecil membeli es lilin sambil tertawa riang. Sekilas Haris tersenyum, lalu menunduk lagi. Ia dulu juga pernah punya mimpi. Ingin kuliah. Ingin membuka toko sendiri. Ingin membahagiakan ibunya. Tapi sejak ayahnya meninggal 5 tahun lalu, semua mimpi itu dikubur pelan-pelan demi bertahan hidup. Sore harinya, Haris hanya berhasil menjual 1 kasur. Untungnya tak seberapa. Bahkan tak cukup untuk membeli obat ibunya. Saat pulang ke rumah, langkahnya terhenti di depan pagar. Ada 3 pria bertubuh besar duduk di teras. Wajah mereka kasar, penuh tatapan mengancam. Salah satu dari mereka memainkan rokok di jari. Haris langsung tahu siapa mereka. Penagih utang. Kakaknya, Damar, memang sudah lama menghilang setelah kalah berjudi dan meminjam uang ke rentenir. "Nah, akhirnya pulang juga si penjual kasur," kata salah satu pria sambil berdiri. Bu Sari keluar dari rumah dengan wajah pucat. "Tolong, beri kami waktu lagi." Pria itu tertawa kecil.
Waktu? Sudah 3 bulan. Ia menendang kursi bambu hingga roboh. Bu Sari gemetar ketakutan. Haris maju ke depan, menahan emosi. Jangan sentuh ibu saya. Pria itu mendekat, menatap tajam. Besok malam. Kalau utang tak dibayar, rumah ini kami ambil. Mereka pergi meninggalkan debu dan ketakutan. Bu Sari menangis sambil duduk di lantai. Maafkan ibu, nak, semua jadi begini. Haris berlutut dan memegang tangan ibunya. Bukan salah ibu. Namun malam itu, saat lampu minyak menyala redup dan hujan mulai turun di atap bocor, Bu Sari mengucapkan kalimat yang membuat jantung Haris serasa berhenti. Ada satu cara menyelamatkan rumah ini. Haris menatap ibunya dalam diam. Pak Lurah punya kenalan perempuan kaya, seorang janda bule. Dia mau membantu lunasi semua utang. Haris mengernyit. Apa hubungannya dengan aku? Bu Sari menunduk, air mata jatuh satu persatu. Dia ingin menikah denganmu. Petir menyambar di luar rumah. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup, Haris merasa takdir sedang menertawakannya. Malam setelah percakapan itu, Haris tak bisa memejamkan mata sedikit pun. Hujan turun perlahan di atas atap seng yang bocor, menetes ke ember plastik di sudut ruangan. Suaranya berulang-ulang, seolah menghitung kesedihan yang memenuhi rumah kecil itu. Ia duduk di lantai, memandangi ibunya yang tertidur lemah di ranjang bambu. Napas wanita tua itu berat, sesekali diselingi batuk panjang. Lampu minyak yang redup membuat wajah ibunya tampak semakin renta. Haris menggenggam rambutnya sendiri, menahan sesak di dada. Menikah dengan wanita asing demi melunasi utang? Harga dirinya memberontak. Namun ketika ia melihat telapak tangan ibunya yang kurus dan penuh urat, hatinya hancur. Pagi harinya, Pak Lurah datang bersama seorang pria berkemeja rapi bernama Hendra, penerjemah sekaligus pengurus villa milik wanita asing itu. Mereka duduk di ruang tamu sederhana. Pak Lurah berdeham pelan. Haris, perempuan itu bernama Clara. Dia orang Belanda. Sudah lama tinggal di sini. Kenapa dia mau menikah dengan orang seperti saya? Tanya Haris dingin. Hendra menjawab hati-hati. Ibu Clara tidak mencari harta. Dia hanya ingin seseorang yang jujur dan sederhana. Haris tertawa pahit. Atau dia sedang butuh boneka hidup? Pak Lurah saling pandang dengan Hendra. Suasana menjadi canggung. Namun Bu Sari yang sejak tadi diam, tiba-tiba berlutut di hadapan anaknya. Nak! Ibu mohon. Haris terkejut dan buru-buru mengangkat tubuh ibunya. Bu, jangan begini. Air mata Bu Sari jatuh deras. Ibu tidak sanggup kehilangan rumah ini. Ibu tidak sanggup melihat kamu terus menderita. Kalimat itu menghancurkan pertahanan terakhir Haris. Ia memejamkan mata lama sekali. Lalu berkata lirih, nyaris tak terdengar. Baik, aku setuju. Bu Sari menangis sambil memeluk anaknya erat. Tapi Haris hanya menatap kosong ke arah dinding bambu. Hari itu, ada sesuatu dalam dirinya yang terasa mati. Pertemuan pertama. 2 hari kemudian, Haris dibawa ke villa tempat Clara tinggal. Bangunan itu berdiri megah di perbukitan, dikelilingi taman luas dan pagar besi hitam. Jauh berbeda dari rumahnya yang nyaris roboh. Udara di sana dingin dan sunyi. Saat pintu utama dibuka, aroma kayu mahal dan bunga lavender menyambut mereka. Di ruang tengah berdiri seorang wanita tinggi berambut pirang yang diikat sederhana. Kulitnya pucat, wajahnya cantik namun dingin. Matanya biru tajam seperti danau yang tak bisa dibaca kedalamannya. Ia mengenakan gaun abu-abu panjang dan kacamata hitam. Itulah Clara. Wanita itu memandang Haris dari kepala hingga kaki. Tak ada senyum, tak ada sapaan hangat. Hanya tatapan datar. Haris pun membalas dengan wajah keras. Hendra menerjemahkan percakapan singkat mereka. Clara bilang, terima kasih sudah datang. Haris menjawab pendek. Saya datang bukan karena ingin. Hendra ragu menyampaikan, tapi Clara justru mengangguk pelan seolah memahami. Lalu Clara berkata sesuatu lagi. Dia bilang, dia juga.
Haris menatap wanita itu lekat-lekat. Untuk pertama kalinya, ia sadar mereka sama-sama terjebak. Hari pernikahan. Pernikahan dilakukan sederhana di kantor catatan sipil dan disaksikan beberapa warga desa yang penasaran. Tidak ada musik meriah. Tidak ada tawa keluarga. Tidak ada tatapan cinta. Haris mengenakan kemeja putih pinjaman yang sedikit kebesaran. Clara memakai gaun sederhana warna krem tanpa perhiasan. Wajahnya tetap dingin seperti patung. Saat petugas meminta mereka saling menatap, Haris merasa canggung. Clara hanya memandang lurus ke depan. Tanda tangan dilakukan cepat. Selesai. Begitu saja. Di luar gedung, beberapa warga berbisik-bisik. Lihat, penjual kasur nikah sama bule kaya. Pasti hidupnya enak sekarang. Beruntung sekali dia. Andai mereka tahu, di balik pakaian rapi itu, dua orang sedang menahan kehancuran. Malam pertama yang sunyi. Malam itu, Haris masuk ke kamar besar dengan ranjang mewah yang lebih mahal dari rumahnya sendiri. Ia berdiri kikuk di dekat pintu. Clara berjalan ke jendela, membuka sedikit tirai, memandangi gelapnya malam. Lalu tanpa menoleh, ia berbicara dalam bahasa Indonesia yang terbata-bata. Saya tahu, kamu terpaksa. Haris terdiam. Beberapa detik kemudian Clara melanjutkan. Saya juga. Kalimat itu menembus hati Haris. Wanita yang selama ini ia anggap angkuh ternyata menyimpan beban yang sama. Clara menunjuk sofa panjang di sudut kamar. Kamu tidur sana. Saya tidur sini. Sampai kita tahu, harus bagaimana. Haris mengangguk. Malam itu, dua orang asing tidur dalam satu kamar, dipisahkan oleh jarak beberapa meter, dan dinding luka yang jauh lebih besar. Di luar, angin berhembus pelan di antara pepohonan villa. Dan kisah yang tak mereka inginkan, baru saja dimulai. Pagi pertama setelah pernikahan itu terasa begitu asing bagi Haris. Ia terbangun di sofa panjang yang terlalu empuk untuk tubuhnya yang terbiasa tidur di tikar tipis. Cahaya matahari menembus tirai putih besar, memantulkan kilau lembut ke lantai marmer yang dingin. Untuk beberapa detik, Haris lupa di mana dirinya berada. Lalu semuanya kembali teringat. Ia kini tinggal di villa mewah milik wanita yang baru sehari menjadi istrinya, wanita yang sama sekali tidak ia kenal. Haris bangkit perlahan. Di meja kecil dekat sofa sudah tersedia secangkir kopi panas dan roti panggang. Tidak ada orang di kamar. Ia keluar dan menemukan Clara sedang duduk di taman belakang, memandang kolam kecil dengan air yang tenang. Rambut pirangnya digerai sederhana. Tanpa kacamata hitam, wajahnya terlihat lebih manusiawi, namun juga jauh lebih rapuh. Mata birunya sembab, seperti seseorang yang semalaman tidak tidur. Haris berdiri beberapa langkah darinya. Kopi, terima kasih, ucap Haris kaku. Clara hanya mengangguk kecil. Tak ada percakapan lain. Di rumah sebesar itu, kesunyian justru terdengar lebih keras. Hari-hari yang dingin. Hari-hari berikutnya berjalan canggung. Haris mencoba membantu membersihkan halaman, memperbaiki pagar rusak, bahkan membetulkan keran bocor. Ia tak terbiasa hanya dia menikmati kemewahan. Clara jarang bicara. Pagi ia duduk membaca buku di ruang tengah. Siang ia berjalan sendiri di taman. Malam ia sering menghilang ke ruang kerja lantai atas. Kadang ia makan bersama Haris, namun tanpa percakapan. Suara sendok yang menyentuh piring lebih sering terdengar daripada kata-kata. Haris mulai bertanya-tanya. Kenapa wanita sekaya ini memilih hidup seperti bayangan? Kenapa rumah megah ini terasa seperti tempat berkabung? Suatu sore, saat hujan turun perlahan, Haris berjalan melewati lorong lantai 2. Dari sebuah pintu yang sedikit terbuka, ia mendengar suara tangis tertahan. Ia terdiam. Pelan-pelan ia mendekat. Di dalam ruangan, Clara duduk di lantai sambil memeluk bingkai foto. Bahunya bergetar. Air matanya jatuh tanpa suara. Haris tak sengaja melihat foto itu. Seorang pria bule tersenyum sambil merangkul gadis kecil berambut pirang. Mereka tampak bahagia di tepi pantai. Haris mundur perlahan, tak ingin ketahuan. Namun langkahnya membuat lantai kayu berderit.
Clara menoleh cepat. Matanya merah. Untuk pertama kalinya, topeng dingin itu runtuh. Rahasia masa lalu. Malamnya, hujan semakin deras. Petir menyala sesekali di kejauhan. Haris duduk di ruang tamu ketika Clara datang membawa 2 cangkir teh hangat. Ia meletakkan 1 cangkir di depan Haris lalu duduk berhadapan. Beberapa menit mereka diam. Lalu Clara mulai bicara dalam bahasa Indonesia yang patah-patah. Foto tadi, suami saya. Dan anak saya. Haris menatapnya tenang. Clara menggenggam cangkir erat hingga jemarinya memutih. 5 tahun lalu, kami liburan ke Indonesia. Napasnya mulai bergetar. Mobil kami jatuh ke jurang saat hujan. Saya selamat, mereka tidak. Haris membeku. Clara menunduk. Air mata jatuh ke meja kayu. Saya dengar suara anak saya minta tolong, tapi saya tidak bisa selamatkan dia. Ruangan menjadi sangat sunyi. Bahkan suara hujan di luar terasa menjauh. Sejak itu, saya mati, tapi masih berjalan, bisik Clara. Haris menelan ludah. Ia tak tahu harus berkata apa. Semua kemewahan yang ia lihat ternyata dibangun di atas puing-puing kehilangan. 2 orang yang sama-sama hancur. Haris akhirnya bicara pelan. Saya juga kehilangan ayah 5 tahun lalu. Clara mengangkat wajah. Sejak itu rumah saya hancur. Kakak saya pergi. Ibu saya sakit. Saya cuma bertahan, bukan hidup. Mata mereka bertemu. Untuk pertama kalinya, tak ada jarak antara pria miskin dan wanita kaya. Tak ada Indonesia dan Belanda. Tak ada penjual kasur dan pemilik villa. Yang ada hanya 2 manusia, sama-sama patah. Clara tersenyum kecil untuk pertama kalinya. Senyum tipis, rapuh, namun hangat. Haris merasa sesuatu bergerak pelan di dalam dadanya. Bukan cinta. Belum. Tapi mungkin, pengertian. Rumah yang mulai bernapas. Keesokan paginya, Haris bangun lebih awal lalu masuk ke dapur. Ia mencoba membuat bubur ayam sederhana seperti buatan ibunya. Ketika Clara datang, ia tampak heran melihat meja makan sudah terisi sarapan hangat. Ini, untuk saya, tanyanya pelan. Haris mengangguk. Kalau tidak enak, jangan marah. Clara mencicipi 1 sendok. Lalu tanpa sadar, matanya berkaca-kaca. Rasa, seperti rumah. Haris tersenyum kecil. Dan sejak pagi itu, villa yang selama bertahun-tahun dipenuhi dingin, perlahan mulai memiliki kehangatan. Mereka belum tahu arah hubungan ini. Namun untuk pertama kali, 2 hati yang rusak mulai belajar sembuh, bersama. Hari-hari setelah pengakuan malam itu berubah perlahan. Villa yang dulu sunyi dan kaku kini mulai dipenuhi suara-suara kecil yang menenangkan. Kadang suara gelas beradu di dapur, langkah kaki di lorong, atau tawa singkat yang muncul lalu menghilang seperti malu-malu. Haris masih bangun paling pagi. Ia menyapu halaman, menyiram tanaman, lalu menyiapkan sarapan sederhana. Clara mulai sering menemaninya di dapur. Wanita itu belum pandai memasak makanan Indonesia, tetapi ia selalu berusaha. Suatu pagi, Clara mencoba menggoreng telur. Minyak memercik ke tangannya. Ah, pekiknya sambil mundur. Haris spontan memegang pergelangannya dan membawanya ke wastafel. Pelan-pelan, bukan perang ini, kata Haris sambil tersenyum. Clara tertawa kecil. Tawa yang ringan dan jujur. Suara itu membuat dapur yang luas terasa hangat. Naik motor tua. Beberapa hari kemudian, Haris bersiap berjualan kasur seperti biasa. Ia tak ingin sepenuhnya bergantung pada uang Clara. Saat hendak menyalakan motor tuanya, Clara muncul dengan topi lebar dan jaket tipis. Saya ikut. Haris mengernyit. Ikut kemana? Kerja kamu. Haris hampir tertawa. Ini bukan jalan-jalan. Panas, berdebu, capek. Clara mengangkat bahu. Saya juga keras kepala. Tak lama kemudian, warga desa dibuat heboh melihat seorang wanita bule cantik duduk di belakang motor tua sambil memegangi gulungan kasur.
Anak-anak berlari mengejar sambil tertawa. Ibu-ibu berbisik di teras rumah. Haris menahan malu. Kamu bikin satu desa nonton. Clara justru tertawa lepas. Biarkan. Sudah lama saya tidak merasa hidup. Kalimat itu membuat Haris diam. Di jalan berdebu, dengan motor tua yang bergetar dan matahari yang terik, dua orang yang dulu terpaksa menikah mulai menemukan kebahagiaan paling sederhana. Bakso pinggir jalan. Menjelang siang mereka berhenti di warung bakso kecil dekat sawah. Clara menatap mangkuk bakso dengan ragu. Ini aman? Haris tersenyum. Kalau kamu selamat dari menikah denganku, bakso ini pasti aman. Clara tertawa sambil memukul pelan bahu Haris. Ia mencicipi kuah panas perlahan. Matanya membesar. Enak sekali. Haris menatap wajah antusias itu dan tanpa sadar ikut tersenyum lama. Tak ada restoran mewah. Tak ada meja elegan. Hanya bangku kayu, suara angin sawah, dan dua hati yang mulai dekat. Kadang cinta memang datang bukan di tempat indah, tapi di tempat paling sederhana. Hujan sore di sawah. Saat pulang, langit tiba-tiba gelap. Hujan turun deras di tengah jalan. Haris menepi di pinggir sawah dan berteduh di gubuk kecil. Clara tertawa sambil memeras ujung rambutnya yang basah. Indonesia suka sekali hujan mendadak. Dan kamu suka sekali ikut orang susah, jawab Haris. Mereka saling menatap. Angin membawa aroma tanah basah. Sawah hijau bergerak pelan di terpa hujan. Tanpa sadar, Clara meraih tangan Haris. Tangannya dingin. Namun sentuhan itu membuat dada Haris berdebar keras. Terima kasih, bisik Clara. Untuk apa? Karena membuat saya tertawa lagi. Haris menelan ludah. Ia tak bisa menjawab. Hatinya yang selama ini penuh beban, mulai retak oleh perasaan baru. Malam pengakuan tanpa kata. Malam itu listrik padam. Seluruh villa gelap, hanya diterangi cahaya lilin. Haris duduk di teras depan memandang langit. Clara datang membawa 2 cangkir teh panas lalu duduk di sampingnya. Tak ada percakapan lama sekali. Hanya suara jangkrik dan angin malam. Lalu Clara berkata pelan. Saya dulu pikir hidup saya selesai. Haris menoleh. Setelah kehilangan keluarga, saya cuma menunggu waktu. Ia menatap Haris dengan mata biru yang kini lembut. Sampai kamu datang. Jantung Haris berdegup keras. Ia tak pandai bicara romantis. Ia bukan pria berpendidikan tinggi. Ia hanya penjual kasur dengan tangan kasar dan motor tua. Namun malam itu, ia memberanikan diri menggenggam tangan Clara. Aku juga pikir hidupku selesai. Clara tersenyum, lalu menyandarkan kepala di bahunya. Tidak ada kata cinta. Tidak ada janji besar. Tapi keduanya tahu, sesuatu telah lahir diam-diam di antara mereka. Takdir yang mulai berubah. Sejak malam itu, jarak mereka menghilang. Mereka makan bersama. Bekerja bersama. Tertawa bersama. Dan untuk pertama kali sejak menikah, kamar besar itu tidak lagi terasa asing. Namun saat kebahagiaan mulai tumbuh, takdir seringkali menyiapkan ujian berikutnya. Karena cinta yang datang diam-diam, kadang juga diuji dengan cara yang tak terduga. Pagi itu udara di perbukitan terasa lebih sejuk dari biasanya. Kabut tipis menyelimuti taman villa, embun menggantung di ujung daun mawar. Dari dapur terdengar suara Clara sedang bersenandung kecil sambil menyiapkan kopi, sementara Haris memperbaiki rak kayu di teras depan. Hari-hari mereka kini terasa tenang. Tidak mewah, tidak berlebihan, namun hangat. Haris mulai berpikir, mungkin beginilah rasanya rumah yang sesungguhnya. Namun ketenangan sering datang hanya untuk memberi jeda sebelum badai. Suara mesin mobil memecah kesunyian pagi. Sebuah sedan hitam mengilap berhenti tepat di depan gerbang villa. Seorang pria tinggi turun dengan jas rapi, sepatu mengkilap, dan wajah yang penuh percaya diri. Tatapannya langsung mencari Clara. Wanita itu yang baru keluar dari dapur mendadak membeku. Wajahnya pucat. Daniel? Bisiknya. Haris menoleh bingung.
Pria itu melangkah masuk seolah rumah itu miliknya sendiri. Ia tersenyum tipis, namun sorot matanya tajam dan dingin. "Halo, Clara." "Sudah lama sekali." Clara tidak menjawab. Tangannya gemetar memegang cangkir kopi. Pria dari masa lalu. Di ruang tamu, suasana berubah tegang. Daniel duduk santai sambil menyilangkan kaki. Haris berdiri di samping pintu, merasa asing dalam rumahnya sendiri. Hendra datang tergesa-gesa untuk membantu menerjemahkan. Daniel adalah adik dari mendiang suami Clara. Ia datang dari Belanda membawa kabar penting. Sebuah warisan keluarga bernilai sangat besar baru saja dibuka. Rumah, saham perusahaan, dan tanah peninggalan keluarga suami Clara semuanya jatuh atas nama Clara. Namun ada syarat yang membuat ruangan terasa sesak. Clara harus kembali ke Belanda. Dan status pernikahannya dengan Haris harus dibatalkan. Haris merasa darahnya berhenti mengalir. "Kenapa?" tanyanya singkat. Daniel menatap Haris dari atas ke bawah. "Karena keluarga kami tidak menerima pernikahan ini." Kalimat itu menusuk lebih tajam daripada hinaan apapun. Harga diri yang terluka. Haris menahan rahangnya agar tidak bergetar. Ia tahu dirinya miskin. Ia tahu ia hanya penjual kasur. Namun mendengar dirinya dianggap noda bagi keluarga kaya Eropa membuat dadanya terbakar. Clara berdiri dan berkata tegas dalam bahasa Belanda. Nada suaranya tinggi, penuh emosi. Daniel tertawa kecil lalu menyerahkan map berisi dokumen. Hendra menerjemahkan dengan gugup. Jika Ibu Clara menolak, semua aset akan dipindahkan ke yayasan keluarga. Tidak ada yang akan ia dapat. Clara menatap map itu lama sekali. Lalu menatap Haris. Di matanya ada kebingungan dan rasa sakit. Haris justru tersenyum tipis. Senyum yang paling pahit dalam hidupnya. "Kalau memang itu hidupmu, pergilah." "Haris." Suara Clara bergetar. "Kau berhak bahagia." Clara menangis. "Bahagiaku bukan di sana." Namun Haris memalingkan wajah. Jika ia menatap lebih lama, ia tahu dirinya akan runtuh. Malam perpisahan. Malam itu villa sunyi seperti dulu lagi. Tidak ada makan malam bersama. Tidak ada tawa. Tidak ada suara langkah kaki Clara di dapur. Haris duduk sendirian di teras sambil memandangi taman yang dulu terasa hidup. Angin malam membawa dingin yang menusuk. Ia mendengar pintu kamar terbuka perlahan. Clara berdiri membawa koper kecil. Matanya bengkak karena menangis. "Saya harus pergi malam ini. Penerbangan pagi." Haris tak menjawab. Ia takut suaranya akan pecah. Clara mendekat. "Kalau saya bisa memilih." Haris memotong pelan. "Tapi hidup kadang memaksa kita memilih." Air mata Clara jatuh lagi. Ia menyentuh pundak Haris sebentar, lalu berjalan pergi. Suara koper bergesek di lantai menjadi suara paling menyakitkan yang pernah didengar Haris. Pintu villa tertutup. Dan rumah itu kembali kosong. Hari-hari tanpa warna. Hari berganti minggu. Haris kembali menjual kasur keliling seperti dulu. Namun kini langkahnya terasa jauh lebih berat. Warga desa bertanya macam-macam. "Mana istri bulemu? Kabur ya? Sudah kaya lalu ditinggal?" Haris hanya diam. Di rumah, ibunya melihat anaknya makin kurus dan sering melamun. Kadang malam hari Haris duduk sendiri di kamar, memandangi cangkir teh yang biasa dipakai Clara. Ia baru sadar. Wanita itu bukan lagi orang asing. Ia sudah menjadi bagian dari hidupnya. Dan kehilangan yang datang kedua kali, ternyata lebih menyakitkan dari pertama. Kedatangan yang tak terduga. Suatu pagi, saat Haris hendak berangkat berjualan, suara mobil terdengar di depan rumah ibunya. Bukan motor warga. Bukan mobil sewaan desa. Sebuah mobil hitam mewah berhenti perlahan di depan pagar bambu yang sederhana. Haris mengerutkan dahi. Pintu mobil terbuka. Sepatu wanita menyentuh tanah. Haris menahan napas. Seseorang turun, membawa koper, dan senyum yang sangat ia rindukan.
Namun kali ini, Clara tidak datang sendiri. Di belakangnya berdiri seorang pria berjas membawa map tebal. Dan beberapa pekerja bangunan turun dari mobil lain. Haris hanya mampu berbisik pelan. Clara. Takdir rupanya belum selesai menulis cerita mereka. Pagi itu matahari baru naik separuh ketika halaman rumah sederhana milik Busari mendadak ramai. Tetangga keluar dari rumah masing-masing, berdiri di pinggir jalan tanah sambil berbisik penasaran. Sebuah mobil hitam mewah terparkir di depan pagar bambu yang miring. Di belakangnya, 2 mobil bak terbuka membawa semen, kayu, dan peralatan bangunan. Haris berdiri membeku. Jantungnya berdetak tak menentu. Dari pintu mobil pertama, Clara turun perlahan. Ia mengenakan kemeja putih sederhana dan celana panjang krem. Rambut pirangnya tergerai tertiup angin pagi. Wajahnya tampak lebih tenang, namun matanya basah menahan haru. Beberapa langkah di belakangnya berdiri seorang pria berjas membawa map hitam, serta beberapa pekerja bangunan yang menunggu instruksi. Haris tak bergerak. Ia takut ini hanya mimpi. Clara? Bisiknya pelan. Wanita itu tersenyum. Senyum yang selama berminggu-minggu hanya hadir di ingatan Haris. Saya pulang. Pelukan yang tertunda. Haris berjalan perlahan mendekat. Langkahnya berat, seolah seluruh hidupnya sedang bergerak bersamanya. Saat jarak tinggal beberapa langkah, Clara menjatuhkan koper kecilnya dan berlari memeluk Haris erat. Tangis pecah seketika. Tetangga yang menonton ikut terdiam. Haris memeluknya kuat-kuat, seolah takut wanita itu akan hilang lagi. "Kenapa kamu pergi tanpa kabar?" Suara Haris bergetar. Clara menangis di bahunya. "Karena kalau saya bilang, kamu akan menghentikan saya." "Menghentikan apa?" Clara mundur perlahan, mengusap air matanya. "Mengakhiri semua yang menahan saya kembali padamu." Keputusan besar di Belanda. Mereka duduk di bangku bambu depan rumah. Busari keluar dengan mata berkaca-kaca melihat Clara kembali. Pria berjas itu membuka map dan menyerahkan beberapa dokumen kepada Haris. Clara mulai bercerita. Ia memang kembali ke Belanda memenuhi panggilan keluarga. Daniel mengira Clara akan menerima warisan lalu tinggal di sana. Namun yang terjadi sebaliknya. Clara menjual seluruh saham, rumah keluarga, dan aset pribadi yang menjadi haknya. Nilainya sangat besar. Ia menolak semua tekanan keluarga. Ia menolak kehidupan lama yang dingin. Ia memilih satu hal yang tak bisa dibeli uang. "Haris. Saya kehilangan keluarga sekali," kata Clara sambil menatap Haris. "Saya tidak mau kehilangan rumah kedua kali." Haris menunduk, menahan air mata. Hadiah untuk masa depan. Clara berdiri dan menunjuk tanah kosong di samping rumah Busari. Para pekerja mulai menurunkan bahan bangunan. Mulai hari ini, di sini akan dibangun toko kasur terbesar di kecamatan ini. Haris tertegun. "Apa?" Clara tersenyum. "Dengan nama Haris Jaya Bedding." Tetangga mulai bertepuk tangan kecil. Haris masih belum percaya. Namun Clara belum selesai. Ia menunjuk lahan kecil di seberang jalan. Dan di sana, klinik kesehatan untuk ibu dan warga desa. Busari menangis sambil menutup mulut. Namanya Klinik Sari Sehat. Wanita tua itu memeluk Clara erat. "Nak, kamu terlalu baik." Clara menggeleng pelan. "Tidak. Saya hanya membalas cinta yang saya dapat di sini." Penjual kasur yang menjadi tuan rumah. Bulan-bulan berikutnya desa itu berubah. Bangunan toko berdiri megah namun sederhana. Klinik kecil mulai beroperasi dan membantu warga yang dulu harus pergi jauh untuk berobat. Haris tak lagi berkeliling membawa kasur di motor tua. Kini ia memimpin usaha sendiri, mempekerjakan pemuda desa, dan tetap menyapa semua orang dengan rendah hati. Motor tua itu tidak dijual. Ia dipajang di depan toko sebagai pengingat bahwa perjuangan tak boleh dilupakan. Clara belajar bahasa Indonesia lebih lancar. Ia sering membantu di klinik, menata administrasi, bahkan membagikan makanan sehat untuk lansia. Warga yang dulu bergosip, kini menghormati mereka. Cinta yang lahir dari keterpaksaan.
Suatu sore, saat matahari tenggelam di balik sawah, Haris dan Clara duduk di bangku depan toko. Angin membawa aroma padi dan suara anak-anak bermain. Haris menggenggam tangan Clara. "Dulu aku pikir menikah denganmu adalah akhir hidupku." Clara tertawa kecil. "Dan sekarang?" Haris menatapnya dalam-dalam. "Ternyata itu awal takdir terbaikku." Clara menyandarkan kepala di bahunya. Langit berubah jingga keemasan. Kadang hidup memang memaksa kita melewati jalan yang tak kita inginkan, agar kita sampai pada tempat yang seharusnya. Seorang penjual kasur miskin yang dulu dipaksa menikah, kini menemukan cinta, keluarga, dan masa depan dari wanita yang tak pernah ia duga. Dan di desa kecil itu, kisah mereka akan terus diceritakan lama setelah senja berlalu. Sahabat, dari kisah ini kita belajar, jangan membenci jalan hidup yang terasa pahit hari ini. Bisa jadi, di balik kepahitan itu, Tuhan sedang menyiapkan kebahagiaan terbesar. Jika Anda suka kisah seperti ini, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada orang tersayang. Tulis di komentar, menurut Anda, apakah takdir bisa datang lewat jalan yang paling tak terduga? Sampai jumpa di cerita berikutnya. Semoga sehat selalu dan hati Anda dipenuhi kedamaian. Sahabatku semua, begitulah kisah hari ini. Kadang hidup memang membawa kita ke jalan yang tidak kita inginkan. Tapi siapa sangka, justru di jalan itulah kebahagiaan sedang menunggu. Jika kisah ini menyentuh hati Anda, jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan video ini kepada keluarga atau sahabat tercinta agar mereka juga ikut merasakan makna dari cerita ini. Tulis di kolom komentar. Menurut Anda, apakah cinta sejati bisa datang dari keterpaksaan? Saya akan membaca komentar sahabat semua satu persatu. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Semoga Anda selalu sehat, dilimpahi rezeki, dijauhkan dari kesedihan, dan dipertemukan dengan takdir terbaik. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.